Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti ini. Next. Oke, misalnya ya, maksimalkan Z sama dengan TX 3X1 tambah 5X2. Ini adalah fungsi tujuannya, fungsi tujuan. Kemudian fungsi kendalanya, nah ini yang pertama apa? Kurang dari, yang kedua kurang dari, yang ketiga sama dengan. Nah, nanti ini kalau kurang dari kemana diapain merubahnya? Ditambah ya, ditambah dengan slack variabel. Ini juga ditambah dengan slack variabel. Nah, ini ditambah dengan variabel buatan, kemudian di fungsi tujuannya juga harus ditambah. Jadi gini, misalnya Z, ini kan fungsi tujuannya, nilai kanannya harus 0 ya. Nah, ditambah ini MS3. Sini ya, ini S. Di sini S3, di sini MS3. Coba kita lihat ya. Seperti ini jadinya. Jadi ya, 2X1 kurang dari sama dengan 8. Ditambahkan dengan S1. Sama dengan 8. Kemudian 3X2 kan kurang sama dengan 15, tambahkan S2. Nah ini, 6X1 tambah 5X2 sama dengan 30, maka ditambahkan variabel buatan S3, dan di fungsi tujuannya ditambahkan MS3. Sampai sini? Paham? Paham. Paham ya? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, nanti yang beda itu cuma di awal aja. Langkah selanjutnya sama kayak kemarin, mencari kolom kunci, mencari baris kunci. Terus bagaimana? Langkah selanjutnya adalah kita merubah fungsi tujuan ini. Fungsi tujuannya diubah ke bentuk yang baru. Jadi ini setelah ditambahkan variabel MS3 tidak langsung dimasukkan ke tabel simplex, tetapi diubah dulu. Diubahnya bagaimana? Seperti ini ya. Setiap nilai variabel dasar S3 harus sebesar 0. Sehingga baris Z, tadi ya, fungsi Z tadi ya, yang ini, baris Z itu yang ini, Z min 3X min 5X2 tambah MS3, yang ini ya, harus dikurangi dengan M dikalikan dengan baris batasan yang bersangkutan. Berarti kendala 3. Tadi ya, kendala 3 yang S3, terus dia jadi MS3. Berhubungan yang mana yang kendala 3, makanya dikalikan dengan kendala 3. Seperti ini. Ini ya. Tadi ini adalah fungsi tujuan yang sudah ditambahkan dengan MS3. Z min 3X min 5X2 tambah MS3. Supaya variabel di fungsi tujuan ini variabel dasar ini 0 harus dikurangi, ini ya, dikurangi dengan M dikalikan kendala yang bersangkutan. Tadi adalah kendala nomor 3, 6X1, saya tulis ya, di sini adalah Z, sorry ya. Z, di sini adalah X1, ini X2, ini S1, S2, S3. Ini adalah nilai kanan. Jadi ini Z-nya 1, ini X1, variabelnya min 3 kan, min 3X1, min 5X2, S1, S2-nya 0, 0, M, S3, nilai kanannya 0. Kemudian ini adalah variabel, ini adalah kendala nomor 3, yang sama dengan tadi ya. M dikalikan kendala yang bersangkutan, 6X1, 6X1, tambah 5X2, S1, S2-nya 0, 0, S3-nya 1. Nah, sehingga yang pertama, 1 dikurangi M kali 0, 1. Kemudian yang kedua, min 3 dikurangi 6 dikali M. Sehingga dapat min 6, min 3. Min 6, min 3, sorry. Kemudian yang kedua, min 5 dikurangi 5 kali M, min 5M, min 5. S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya M dikurangi M kali 1, 0. Nah, tadi kan mau mengubah ini ya, supaya di fungsi tujuan variabel dasar S3 itu 0.
ketemu 0. Nah, sehingga diperoleh fungsi Z yang baru yang ini, 1 min 6 min 3 min 5 min 5, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, nilai kanannya min 30M. Inilah yang dimasukkan ke tabel Simplex. Sampai sini ada pertanyaan? Z ya, ini yang Z ya. Paham? Halo? Ada pertanyaan? Paham, Bu. Oke, paham. Oke, jadi ini ya, diperoleh Z1, kemudian X1-nya min 6, min 3, X2-nya adalah min 5M, min 5, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, NK-nya min 30M. Nah, setelah itu, untuk kendala 1, 2, 3, kendala 1, 2, 3 dimasukkan. Sesuai ini, sesuai apa? Sesuai kendala yang ini, sesuai ini. Nah, 1, 2, 3 ini dimasukkan. Yang berubah hanya fungsi tujuannya. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, paham. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu gimana? Setelah itu gimana? Ada yang tahu? Mencari, setelah itu langkahnya sama dengan yang saya terangkan kemarin, mencari kolom kunci. Kolom kunci gimana? Dipilih gimana kolom kunci? Baris Z yang paling negatif, Bu. Sorry, Mas Wildan, diulangi. Nilai di baris Z yang paling negatif. Ya. Nilai di baris Z yang paling negatif. Yang mana yang paling negatif, Mas? Ini ya, yang variabel ini ya. 1x2, 1x2, 1s2, s3. Yang mana, Mas Wildan, paling negatif? Anggap aja M itu bilangan yang sangat besar. Berarti yang paling negatif yang mana? Yang X1. X1, Bu. X1. Oke, berarti ini adalah apa namanya? Kolom kunci. Kolom kunci. Nah, kemudian setelah ketemu kolom kunci gimana? Mencari baris kunci, ya kan ya? Bagaimana mencari baris kunci? Baris kunci? Dari nilai indeks yang paling kecil, Bu. Dari indeksnya gimana caranya, Mbak Eni? Cara nyari indeksnya itu nilai kanan dibagi sama kolom kuncinya. Indeks, benar. Nilai kanan dibagi dengan masing-masing angka di kolom kunci sesuai barisnya. Berarti ini 8 dibagi 2, benar? 2. Sama Iya, dengan 4. Oke, ini 15 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Kemudian 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, dicari angka positif terkecil. Yang mana berarti? Yang 4, Bu. Yang 4. Berarti ini adalah baris kuncinya. Sampai sini pertanyaan? Yang beda hanya tadi awal ya, yang pas mengubah fungsi tujuan ya. Paham? Nah, setelah itu kita apa? Ngapain kita? Nilai X1, variabel X1 akan menggantikan variabel S1 dengan nilai baris yang baru. Gimana nilai baris yang baru adalah nilai baris yang lama tadi, nilai baris kunci yang lama dibagi dengan apa? Titik potong. Ini ya angka kunci namanya. Titik potong baris kunci dengan kolom kunci. Berarti 2 bagi 2, 1. 0 bagi 2, 1 bagi 2. Terus 0 bagi 2, 0 bagi 2, 8 bagi 2. Benar, 8 bagi 2. Nah, seperti ini ya. Sudah ya ini ya. Nah, ini tadi ya X1 menggantikan S1, kemudian angkanya adalah baris yang lama
dibagi dengan angka kunci, di mana angka kunci adalah perpotongan kolom kunci dengan baris kunci. Ketemu ini. Nah, bagaimana Z, S2, dan S3 yang baru? Ada yang masih ingat? Baris lama Z dikurangi dengan angka di kolom kuncinya dikali dengan baris X1 yang baru. Atau? Nah, nilai Z yang baru ini adalah min 6, min 3, min 5M, min 5, 0, 0, 0, min 30M. Dikurangi dengan angka kunci. Kok angka kunci itu? Angka di kolom kunci ya. Ini berarti kalau, nah ini ya, kan ini kolom kunci. Berarti kalau Z yang baru ini ya, angka di kolom kuncinya sesuai barisnya. Min 6, min 3 dikali dengan baris Z, baris X yang baru. Baris kunci yang baru ini, 1, 0, setengah, 0, 0, 4. Min 6, min 3 dikurangi dengan min 6, min 3 dikali 1. Sama dengan 0. Ya kan? Ini, min 5 M, min 5 dikurangi min 6, min 3 dikali 0. Sama, min 5M, min 5. Ketemu ini. 0 dikurangi setengah kali min 6M, min 3. Plus 3M, plus 3/2. Sampai sini pertanyaan? Sama ya, menghitung baris S3 yang baru sama ya. Yang tadi tak skip. Nah, ketemu ini. Apakah sudah selesai? Sudah selesai belum? Belum, karena masih, kenapa Mbak Ega? Masih ada nilai negatif. Itu yang mana? Kolom yang mana? X2, kayaknya nggak usah dilihat. Ini ya, kan lihat X1, X2, X1, S2, S3 ya. Variabel yang dicari ya. Berarti ini ya, min 5M, min 5. Berarti ini adalah kolom kuncinya. Nah, ini iterasi yang kedua ya. Nah, kemudian sama, baris kuncinya gimana? Baris kuncinya, oke, saya admit dulu teman-teman. Coba lihat tinggal dulu, siapa yang lihat tinggal? Mbak ini keluar. Nah, gimana tadi baris kuncinya? Nilai kanan, cari indeksnya nilai kanan, pencet deh. Nilai kanan 4 ya, 4 dibagi dengan 0 sama dengan tak hingga 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian, dibagi tutupan, sebentar, tutupan punya saya. 6 dibagi 5. 6/5. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Nah, trial yang close trial. Nah, ini iterasi yang kedua sampai 2 ya. Nah, ini hasil akhirnya diperoleh seperti itu. Ketemu X25 dan X1-nya 5/6. Dan Z-nya adalah 27,5. Ada pertanyaan sampai sini? Yang berbeda tadi ya, di atas ya, yang mengubah bentuk kendala sama dengan menjadi, dengan menambahkan variabel buatan pada kendala sama dengan dan menambahkan MSX pada fungsi tujuan. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Tadi ya yang beda hanya di awal ya. Nah, sekarang saya tunjukkan yang lebih besar. Yang ini jelas kan ya, kalau iterasinya kan sudah bisa ya, karena sama.
Setelah ketemu tabel simpleknya, masuk ke tabel simplek, baru mencari kolom kunci. Kolom kunci adalah baris Z yang paling negatif, ketemu, kemudian mencari baris kunci. Baris kunci adalah dipilih nilai indeks positif yang paling kecil, di mana indeks menghitungnya adalah nilai kanan dibagi dengan angka di kolom kunci sesuai barisnya. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan. Nah, slide saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, minimasi. Untuk minimasi bagaimana, Bu? Nah, minimasi kita bisa mengerjakannya dengan langkah maksimasi, tetapi fungsi tujuannya, ya, fungsi tujuannya diubah ke bentuk maksimasi, yaitu dengan menggantikan tanda positif dengan negatif atau dikalikan dengan min 1 ya. Gitu. Nah, contoh minimalkan Z sama dengan, saya sambil admit teman-teman ya, Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Nah, fungsi kendalanya. Dilihat ya. Fungsi kendala 2x1 tambah 8. Berarti ini harus di apa tadi? Apa? Ditambah dengan variabel buatan sama dengan 8. Dan nanti di fungsi tujuannya ditambahkan dengan MS1. Ingat ya. Kemudian ini kurang dari sama dengan 15. Ini oret-oretan saya kelihatan kan ya? Halo? Tulisan tangan saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Oke ya. Nah, jadi lebih paham. Oke. Jadi 3x2, apa kalau kurang dari? Harus ditambahkan dengan slack variabel sama dengan 15. Tapi tidak mengubah fungsi tujuan. Nah, kalau lebih besar sama dengan, itu adalah diubah menjadi 6x1 tambah 5x2 dan ditambahkan variabel surplus, dikurangi variabel surplus dan ditambahkan dengan variabel buatan. Nah, di sini variabel buatan, ini variabel buatan. Karena menambahkan variabel buatan, maka di fungsi tujuan juga ditambahkan dengan variabel MS4. Paham? Kalau lebih besar sama dengan itu, kurangi surplus variabel dan ditambahkan variabel buatan. Nah, sama dengan ditambahkan variabel buatan. Kalau kurang dari, ditambahkan dengan slack variabel. Kalau menambahkan variabel buatan di fungsi kendala, maka nanti akan menambahkan menambahkan MS1, MSX ya, sesuai X, MSX di mana SX sesuai dengan kendala yang berkaitan ke fungsi tujuan. Paham ya? Nah, ini sudah ya. 2x1 tambah x1 sama dengan 8, 3x2 tambah x2 sama dengan 15, 6x1 min 5x2 ini ya, dikurangi dengan surplus variabel dan ditambahkan dengan variabel buatan S2. Fungsi tujuannya, jadi gini, ditambahkan MS1, MS4, dikalikan min 1 karena bentuknya adalah minimasi, diubah ke maksimasi, kemudian diubah ke ruas kiri semua sehingga min Z tambah 3x1 tambah 5x2 tambah M1 tambah MS4. Ini adalah fungsi tujuan yang baru. Dan kita melakukan maksimasi dari fungsi tujuan ini. Nah, perlu di-note lagi, ada MS1 dan MS4 di sini. Nah, kita harus merubahnya agar variabel dasar S1 dan S4 ini 0 nilainya. Gimana caranya? Tadi, dengan mengurangkan M dikali dengan kendala yang bersangkutan. Berarti kendala yang positif tadi ya. Kendala yang sama dengan tadi,
terus juga dikurangi dengan M, dikali dengan kendala yang lebih besar tadi. Jadi seperti apa, Bu? Jadi seperti ini. Kita lihat. Ini adalah fungsi tujuan yang baru tadi ya. Sorry, FT. Ini adalah Z, ini adalah X1, X2, S1, S2, S3, S4 nilai kanan. Nah, kita mau membuat S1 dan S4-nya 0. Variabel dasarnya tujuan 0. Gimana caranya? Itu dengan mengalihkan fungsi tujuan tadi, ini tujuan yang ini, dikurangi dengan M, dikali dengan, ini kendala yang sama dengan, ini kendala yang lebih besar. Gimana? Min 1, ditanya dulu, jelas. Nah, min 1 dikurangi M kali 0, gini ya, berarti gini, min 1 dikurangi M kali 0, dikurangi M kali 0, ketemu min 1. Paham sampai sini? Paham? Yang beda di sini aja, poin ini yang harus dipahami ya. Lalu yang nomor X1, yang variabel X1. 3 dikurangi 2 kali M, 2 kali M, dikurangi 6 kali M, 6 kali M, sehingga 3 min 8M. Ketemu min 8M plus 3. Dan seterusnya. 5 dikurangi M kali 0, dikurangi M kali 0. 5, sehingga 5M, 5 min 5M, atau min 5M plus 5. Nilai kanannya 0 dikurangi 8 kali M dikurangi 30 kali M, sehingga diperoleh min 38M. Oke, sampai sini paham? Halo? Paham ya? Halo? Ada yang mau bertanya? Halo? Belum ada. Belum ada. Nah, fungsi tujuan ini yang kemudian dimasukkan ke tabel simplex. Ini min 1, min 8M, min 8M plus 3 ini. Ini ya. Nih, min 1, min 8M plus 3, min 5M plus 5, 0M, 0, min 38. Langkah selanjutnya gimana? Sama. Mencari nilai yang paling negatif di baris Z. Berarti yang mana? X1. Hah? X1? Oh ini, maksudnya kolom X1, benar ya? Ya. Min 8M plus 3. Ini adalah kolom kunci. Kemudian baris kuncinya sama dengan mencari nilai indeksnya. Indeks. Di mana indeks adalah nilai kanan dibagi dengan angka di kolom kunci. 8 bagi 2, 4. 15 bagi 0, tak hingga. 30 bagi 6, 5. Dipilih positif terkecil. Yang mana? 4 ya. Mana? 4. Dan selanjutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Nah, jelas? Jelas, Bu. Jelas. Nah, ini sudah selesai materinya. Kalau jelas sekarang, coba ya, yang soal 2 ini, yang case ini, kedua ini, dicoba sampai iterasi ketemu ini. Hasil akhirnya ini. Saya share dulu ya, di WA ya. Dikumpulkan ya. Ya, jadi biar tugasnya sama kayak sebelah saya. Sebentar. WA. Jadi ya, saya ulang lagi.
Yang berubah tadi, yang berbeda hanyalah tahap awal saat mengubah fungsi kendala dan mengubah fungsi tujuan. Setelah masuk ke tabel simplex, karena kita melakukan maksimasi semua ya, makanya tahapannya sama, mencari baris kunci dan kolom kunci. Kolom kunci dulu. Kolom kunci dipilih dengan nilai Z yang paling negatif, nilai baris Z yang paling negatif dari variabel yang kita cari ya, dari X2, XXX, dan SSS-nya. Dan kemudian baris kunci dengan mencari indeks positif terkecil, di mana indeks dihitung dengan nilai kanan dibagi angka setiap kolom kunci. Dapat ya? Setelah dapat, merubah angka di baris kunci yang lama menjadi yang baru. Gimana caranya? Nilai baris kunci yang lama dibagi dengan angka kunci, di mana angka kunci adalah perpotongan baris kunci dan kolom kunci. Kamu baris kunci yang baru tadi. Setelah itu menghitung nilai tabel yang baru semuanya, baris Z, baris S, baris S2. Gimana? Baris yang lama dikurangi dengan angka di kolom kunci dikalikan dengan baris kunci yang baru tadi. Gampang ya? Saya mau ngapain tadi? Oh, mau bagi WA. Sebentar, saya share dulu. WA. Ibu mau nanya, Ya. itu sama ya Bu kayak yang sebelumnya, iterasinya itu selesai jika nilai Z-nya itu udah nggak ada lagi yang negatif atau ada yang beda? Betul Mbak Ini. Karena tadi mesti kita melakukan minimasi, tapi kita mengubah fungsi tujuan menjadi bentuk maksimasi, sehingga sama tahapannya sama Mbak Ini. Stopnya sampai nilai Z-nya diperoleh positif semua, gitu ya. Artinya Baik. iterasi selesai. Oke. Sekarang ASTKA ya. Nah, saya berikan ini ya. Saya belum share materi dari slide berapa ya? 13 sudah. 13. Simplex yang awal sudah belum ya? Belum. Hah? Sudah. Ya. Berarti yang dua terakhir ini yang belum ya? Simplex. Ini. Oke, tugasnya adalah tadi mencoba tadi yang K15 ya. Yang K15 tadi hingga ketemu angka iterasi terakhir. Hingga ketemu ini ya. K15. Saya share dulu sebentar. Hingga ketemu iterasi terakhir. Ini ya, hingga ketemu angka ini. Dikerjakan dengan langkahnya, gitu ya. Untuk ujian besok jangan hanya nulis tabel ya, saya nggak mau ya. Itu udah clue berarti ya. Kalau misalnya keluar, saya ulangi ya. Saya ulangi. Kalau nanti misalnya ada soal simplex, jangan hanya mengerjakan tabel tok, nggak tabel tok ya, tapi tabel dengan langkahnya. Gitu ya. Barangkali tabelmu salahnya itu tapi langkahmu benar, nah itu kan saya pertimbangkan, saya nggak hanya nilai akhir yang saya nilai, justru kalau ada langkahnya itu malah, oh berarti kamu paham, gitu ya. Kalau ngomong angka toh, itu saya malah curiga, ini muncul angka ajaib dari mana, gitu ya. Ada pertanyaan? Bu izin bertanya, materi UAS dari setelah UTS aja atau? Dari setelah UTS. Tapi kan dari setelah UTS itu ada ini, ada contoh reaktor dan HI gabungan untuk mencari desain variabel itu ya.
Nanti coba saya koordinasikan dengan ini dulu ya, Pak Zubaidi. Sepertinya hanya optimasi gitu ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, tugasnya paham tugas hari ini? Dikumpulkan di Sepada ya, sampai Paham, jam Bu. 12. Paham ya, tadi nyobain yang tadi ya, hingga diperoleh angka iterasi terakhir tadi. Oke. Saya akhiri kuliahnya, dikerjakan silahkan, dikumpulkan loh ya, itu sebagai nilai tugas ya. Sampai jam 12 ya. Ada pertanyaan? Saya akhiri kuliah pada siang hari ini. Terima kasih semuanya, silakan dikerjakan. Itu tujuannya biar kalian nyoba ya, bendong gitu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan di Sepada ya. Baik Bu. Saya buatkan roomnya. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu.